Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa ahbabi fillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya sedang berada di sebuah lembah, di mana di belakang saya adalah hamparan padi yang begitu luas, luar biasa, yang menambah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan negara yang begitu indah, yang begitu subur. Padi merupakan salah satu kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia, khusus bangsa kita Indonesia, yang memang kebutuhan pokok kita adalah padi, yang kemudian akan dirubah menjadi beras, kemudian menjadi nasi yang akan kita makan sehari-harinya. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sebuah filosofi padi, ada pepatah yang sangat ma'ruf, terkenal di negara kita, bahwa siapa yang menanam padi, maka akan tumbuh rumput. Dan barang siapa yang menanam rumput, maka tidak akan tumbuh padi. Ini adalah suatu filosofi pepatah orang-orang kita dari zaman dulu kala, yang memberikan pesan yang luar biasa, yang dapat kita ambil pelajarannya. Dalam hal ini ada dua hal penting yang mungkin kita bisa catat kaitannya dengan pepatah dengan sebuah padi. Yang pertama, padi itu jika kita tanam, maka akan dengan sendirinya kanan kirinya tumbuh gulma, tanaman-tanaman liar, rumput-rumput liar, yang jika kita biarkan akan datang masanya melampaui tingginya padi, kemudian akan memudaratkan padi, sehingga padi yang tidak menghasilkan dengan hasil yang baik. Dan ini juga berikan pesan kepada kita bahwa kita anggap bahwa padi itu adalah sebuah kebaikan dan rumput adalah sebuah kejelekan, sehingga dapat diartikan tidak ada kebaikan yang kita tanam, yang kita lakukan, kecuali akan tumbuh padanya kejelekan. Sebagaimana padi akan tumbuh bersamanya gulma, tanaman-tanaman liar. Maka setiap manusia tidak ada yang sempurna. Maka perintah agama, lakukanlah amal walaupun Anda belum sempurna. Dan itulah pesan ilahi, pesan nubuwah sallallahu alaihi wasallam, agar kita terus beramal. Maka kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita faham apa fungsi daripada amalan-amalan tatawu, salat-salat nawafil dan sunnah. Karena dengan sadar bahwa setiap amal yang kita lakukan, bahkan amalan baik yang berupa amalan-amal yang fardu pun, tidak ada yang sempurna bagi kita. Maka kekurangan ini ditambal dengan apa? Dengan amalan-amal yang sunnah tersebut. Dan ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka setiap kebaikan yang kita lakukan akan ada kekurangan. Diibaratkan kekurangan tersebut adalah gulma, tanaman-tanaman liar yang kita lihat pagi hari tersebut dihimpit, dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang liar, yang tidak diinginkan oleh yang punya sebenarnya. Tapi jangan pernah berharap kalau kita menanam rumput, kita berbuat yang tidak baik, akan datang kebaikan. Semakin lama, maka hati kita akan menjadi gelap, karena tidak akan ada cahaya kebaikan tersebut. Dan dosa yang kita lakukan itu adalah zambun. Dosa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah apa? Adalah dosa yang akan menghitamkan hati kita dengan sebuah titik yang jika terus-menerus kita lakukan, jangan berharap akan ada cahaya kebaikan dalam hati kita. Makanya hasilnya apa kita lihat hari ini, banyak orang yang ditegur oleh Allah, yang dikirim seorang utusan kepadanya oleh Allah melalui hamba-hambanya, mengingatkan dia, mengajak dia kepada kebaikan. Terkadang bahkan dengan musibah, dengan kematian, tapi hatinya sudah menjadi hitam pekat. Kenapa? Karena yang kita tanam setiap hari adalah apa? Rumput-rumput liar ini. Maka inilah pesan yang pertama, ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sebagian orang mengartikan jika kita menanam padi, pasti akan tumbuh rumput. Tapi barang siapa yang menanam rumput, jangan diharapkan akan tumbuh padi. Maka sebagian orang mengartikan bahwa padi itu adalah akhirat dan rumput itu adalah dunia. Maka barang siapa mencari akhirat, sudah pasti dia akan mendapatkan dunia pula. Karena akhirat adalah cerminan daripada kehidupan kita, tercermin dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka yakin, dan Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa mencari kehidupan akhirat, akan diberikan dunia dan akhiratnya. Tapi barang siapa yang mencari kehidupan dunia fakat, maka hanya akan diberikan dunia, dipenuhi, disempurnakan kebutuhan dunianya, tapi tidak akan diberikan kehidupan akhirat. Falaisa lahu min nasib, tidak ada baginya kesempatan nasib
tentang kehidupan akhirat. Karena itulah pesan ini, pesan filosofi pepatah padi ini juga mengingatkan kepada kita hal yang penting, bahwa jangan mencari dunia saja, maka akhirat tak pernah kita dapatkan. Jika kita habis umur kita untuk mencari dunia, nggak pernah kita dapatkan akhirat. Tapi barang siapa yang mencari akhirat, Allah akan mudahkan dunianya pun kita capai. Ulama-ulama kita, para guru-guru kita, mereka adalah bukti fakta yang dapat kita lihat dengan kedua mata kita, bahwa mereka orang-orang akhirat. Mereka menghabiskan waktunya, kemampuannya, pikirannya untuk akhirat, perjuangan agama, maka dunia pun menyertai mereka. Sehingga dunia datang kepadanya dengan keadaan hina dina. Karena sesungguhnya dunia itu akan sampai kepada manusia sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah taala, dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun takdir tersebut, pasti akan sampai kepada kita. Maka carilah akhirat, dunia akan datang kepada Anda. Tapi mencari dunia saja, jangan berharap akhirat akan datang kepada Anda. Maka pesan yang kedua ini juga perkara yang sangat penting, dan ini bagian daripada agama kita dan akidah kita. Demikian, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari pepatah filosofi sebuah tanaman padi ini bagi kita semuanya. Wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.